Podcast, podcast dadakan. Hari ini kita akan membahas topik yang super duper menarik sekaligus kontroversial, yaitu kebebasan berpendapat. Sebelum itu, mari kita perkenalkan diri dulu. Saya Nabila Oliansi bersama rekan-rekan saya. Saya Raffi Biasa. Saya Dika. Kita semua punya hak untuk ngomong apa aja. Tapi apakah memang sesederhana itu? Yuk kita buka bareng-bareng. Yang gak suka, kira-kira siapa yang narasumber kita hari ini? Siapa ya? Baik, mari kita undang narasumber kita. Mari. Silakan masuk. Halo. Hai. Nah, kan ini nih narasumber kita hari ini. Sebelumnya perkenalkan dulu nama Anda siapa ya? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gata Bismanta, salah satu siswa dari SMA Negeri 4 Surabaya. Saya Eskar Mayang, salah satu siswa juga dari SMA 4 Surabaya. Baik, mari kita lanjut dengan sesi pertanyaan yang terkait dengan topik hari ini. Oke, kalian semua pernah dengar nggak sih pendapat orang yang menurut kalian itu nggak masuk akal? Terus, apakah kita harus mengetahui menghormati pendapat tersebut? Atau apakah kalian kebebasan berpendapat itu malah bikin kita susah bedain antara fakta sama opini? Dan masuk ke pertanyaan pertama, menurut Anda atau menurut kalian nih, apa sih kebebasan berpendapat itu? Menurut saya nih, itu kebebasan berpendapat itu kebebasan orang yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan itu, bagaimana kebebasan berpendapat dapat berkontribusi pada penyebaran informasi yang salah atau hoax? Menurut saya, kebebasan berpendapat itu sangat bisa sekali berkontribusi dengan penyebaran berita hoax yang asal-asalan. Jika kita seenaknya berekspos di media sosial, itu bisa sangat berbahaya. Karena media sosial itu ada sisi baiknya dan ada sisi gelapnya. Jadi kalau kita terlalu menjelek-jelekan, misalkan kayak terlalu lampau, terlalu ekstrim menggunakan media sosial, kita tidak bisa tahan diri dan tidak bisa bahaya. Nah, pada hasil kita juga melakukan hukuman, ya bisa dikenakan sanksi lah istilahnya. Dan di dalam komunikasi dengan penyebaran berita hoax itu juga bisa. Jadi misalkan ya kita melihat berita, ini melihat berita yang belum pasti tentu kebenarannya. Nah, kita itu melihat aja, melihat dalam media sosial, dan itu juga kita mendapat berita itu belum pasti tahu sumber keasliannya. Alhasil kita dengan pengaruh berita itu kita dapat menyebarkan seenaknya saja, padahal itu belum tentu benar. Nah, ini kan namanya kebebasan berpendapat. Kita memilih pendapat kita tentang berita ini, kita sebarkan ke luas orang-orang. Nah, alhasil itu kan penyebaran berita hoax. Jadi itu sangat kita diperbolehkan. Makanya kalau sebelum melihat informasi dalam media sosial, kita harus cari beberapa informasi atau referensi dari sumber-sumber lain. Action. Ya, tahu kopinya merek apa ya? Topi. Iya, topi. Wajib aja kopi nih ya. Soalnya kece banget kalau dia. Di Culture. Jadi saya tempat gaul, tapi saya mereknya Era. Tahu harganya berapa? Apa? Harganya. Kalau harga nanti di bawah sini lah. Terima kasih ya. Langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Gimana sih reaksi kalian jika pendapat kalian dikritik oleh orang lain? Menurut saya itu agak sedih kalau dikritik orang lain, oke lah, tapi pasti ada kayak marahnya gitu ya. Apaan sih lo? Ya, kan lo udah ada gitu ya kan? Iya. Tapi juga Tapi kalau kan kritikan kan marah. iya. Itu kembali lagi ke hal yang pertama tadi. Iya, benar-benar. Kita kalau berkritikan bisa jadi kita suara kita tidak bisa diterima oleh orang lain. Nah, makanya kan kita itu disarankan untuk belajar dalam media sosial. Bagaimana kita dapat membedakan antara
antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian? Cara membedakannya yaitu sebetulnya ya kalau di presiden bilang ya juga sama. Kalau bedakan bisa berpendapat itu kita kan ya bebas berpendapat kan ya, kita hak kita untuk menyampaikan pendapat kepada orang lain itu kebebasan berpendapat. Dan sama ujaran kebencian tadi ya, ujaran kebencian atau perbuatan orang, ujaran kebencian. Ya, ujaran kebencian. Kalau ujaran kebencian mungkin Nggak ada masalah gitu. ya kayak kita kayak ngeritik apa ya, kayak kita misalkan ya saya ada masalah sama Anda, Ya. saya tuh bilang ke teman-teman Anda, ya saya bilang kalau ini Anda itu gini. Jadi seolah-olah menjelekkan Anda. ya, Saya. ya. Padahal faktanya nggak begitu. Itu mungkin kalau apa tadi bisa kemudian itu mungkin kebebasan berpendapat dalam hal negatif. Kalau yang positifnya ya sama yang seperti di awal tadi, mungkin kita bisa menggunakan macam-macam lah kalau berpendapat, karena nggak semua orang bisa menerima pendapat kita. Jadi, kalau begitu, bagaimana media sosial mempengaruhi kebebasan berpendapat? Kalau media sosial dapat mempengaruhi kebebasan berpendapat itu sangat berpengaruh sekali, terutama di misalkan ada anak kecil yang di bawah umur itu bisa menggunakan sosial media, dan anak seperti itu bisa yang kata-kata yang sangat kotor terhadap orang-orang yang disukainya. Jadi hal itulah yang membuat media sosial itu sangat berpengaruh sekali dalam kebebasan berpendapat. Karena ya itu tadi anak-anak yang kecil itu sangat bahaya jika dipegang oleh gadget, itu sangat bisa berpengaruh yang sangat yang kasihan nanti kedua orang tuanya. Jadi ya kalau anak-anak masih bawah umur jangan dipegang oleh gadget lagi, nanti bisa bahaya. Dan selain anak kecil juga ada orang-orang yang misalkan kayak benci kan misalkan ya. Enggak, anak kecil doang ya. Iya. Orang dewasa juga ada. Dan TikTok ini kan lagi rame. Panas-panasnya tuh orang dewasa. Dewasa. Kalau boleh tahu. Kalau di TikTok ini kan ada yang panas-panasnya, saya bukan bermaksud apa-apa di sini. Di TikTok itu ada kayak saling menghina suku. Iya, benar-benar. Ya, misalkan kayak ya ini beban itu, ini suku ini beban Ya. itu. Nah, terus saya itu kayak lihatnya tuh miris gitu. Apa fungsinya kritik seperti ini apa? Jadi hal inilah yang membuat media sosial itu hancur, dan suku-suku yang ini tuh dianggap rendah. Jadi suku yang di awal-awal ini dia rendah, dan ini sangat tidak manusiawi sekali. Hal ini yang menyebabkan media sosial itu sangat ganas. Makanya berhati-hatilah kalau ada orang yang komen menghina suku, kalau dia nggak terima kan dicari rumahnya. Iya, Sekarang kan Iya, bisa. dicari. Kalau di share masih nggak mungkin. Orang belum mas. Belum. Iya. Dia komentar terus langsung share tak parani. Nggak mungkin mas. Kalau banget jadi pikir dulu nggak. Mungkin dicari rumahnya kan, karena media sosial sekarang itu canggih. Jadi kita bisa orang-orang yang sangat yang benci dengan kritikan tersebut bisa mencari, bisa tentang orang-orang seperti itu. Dilacak lah intinya ya. Iya. Bukan kayak langsung share kalau tak parani nggak gitu mas. Bisa. Bisa. Itu orang aneh gitu. Orang aneh, iya, orang Kan aneh. nggak mungkin nih kita komen jangan komen langsung kita balas. Share lo tak parani kan nggak mungkin dijawab sama dia. Oh, Jadi kita itu lacak dulu. Dalam kan kayak teknologi udah kayak gitu. Nah, canggih banget. Lacak-lacak gitu ya. Baik. Action. Action. Baik, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Apakah kebebasan berpendapat selalu menjadi kebenaran? kalau kebebasan berpendapat itu tidak selalu menjadi, karena sama yang seperti kita tadi, jika kita memberikan pendapat yang sangat negatif, yang sangat negatif, itu mungkin berpengaruh juga pada orang yang kita kritik. Hasil orang itu ya mudah marah kan, seperti ini nggak seperti marah kalau dikritik orang. Jadi ya seperti itu kan, tidak ada orang yang dikritik misalkan ya saya juga pernah sih. Ada rasa kayak ganjel gitu ya, mangkol gitu. Iya, saya juga pernah dikritikan. Namanya ada kritikan itu ya juga Tapi, sangat nah itu bikin
motivasi ya, motivasi bagi kita. Karena kan ya orang nggak selalu sama dengan kita. Nah, benar Kita banget. sudah menyampaikan suara, orang nggak terima kan kita, orang itu kita ya kalau marah wajar karena kita juga pikir itu, tapi itu Tapi jadikan kita- semangat aja, jadikan motivasi. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya anda dikasih pendapat gitu kayak pendapat orang itu pendapat tentang penampilan anda. Nah, reaksi kalian itu apa? Kayak tanggapan kalian? Tentang penampilan apa? Saya skater. Oh, kenapa sih? Kayak apa tanggapan kalian gitu, reaksinya apa gitu? Dikritik, ini ditanggapin dikritik dulu atau kayak tanggapan biasa aja gitu? Tanggapan biasa. Keren banget. Oh ya makin jadi dong, Kalau makin tentang jadi dong. penampilan biasanya ditanya dua anak ini kok gini. Saya skater. Nah, kan sekarang tuh kayak marak di medsos gitu ya, kayak konten yang mandi lumpur, nah gitu. Kayak pendapat kalian itu apa sih? Kayak fungsinya apa gitu? Sebenarnya ini komisi saya tapi kan ini. Jadi kalau menurut pendapat saya tentang konten-konten live kita itu sebetulnya ya kita mengambil dari sisi banyak sisi. Kalau dari sisi baiknya ya kita terhibur, tapi ya nggak terhibur ya Lebih kasihan ya, lebih kasihan. ya banyak sisi kan ya orang. Kalau menurut saya kan rata-rata orang seperti itu kan pengangguran. Jadi dia itu tidak ada cari jalan kerja lain, jadi memanfaatkan aplikasi. Nah, ya, oh seperti itu Mbak. Nah kalau menurut saya, ya kalau menurut saya itu orangnya itu ya agak gitu. Karena kan kalau itu kan masih sehat, anak-anak yang anak mudanya itu kan bisa kerja. Nah, bisa cari lah. Walaupun kerja cuci piring kan nggak apa-apa ya. Meskipun cari kerja di negeri itu susah ya. Anak zaman sekarang dia makanya orang yang kayak Ya, fungsinya anak sekarang itu. Jadi, tapi kan kalau lebih memalukan lagi dia live TikTok seperti itu. iya, kan Ya. wajahnya kan Ya, pantang gitu. dilihat teman-temannya seperti Jadi kita kan susah ya. Bukan orang-orang itu bukan lebih kasihan, malah lebih geram gitu. Ini kayak mencaci maki gitu. Jadi menurut saya itu kurang etis. Nah, itu sangat tidak berkemanusiaan dan sangat sekali melanggar norma. Apalagi yang sampai menyuruh orang yang lebih tua dari dia untuk live untuk mendapatkan hasil gift. Jadi seperti itu. Nah, kalau menurut saya untuk menggantikan posisi yang seperti itu bisa dengan cara bekerja. Meskipun cari kerja agak sedikit susah, nah, dia mulai mencoba di dunia kerja atau di dalam dunia kreativitas kan bisa. Kan ada TikTok, dia bisa menggunakan TikTok itu bisa diputar lagi untuk menjadi konten kreator atau untuk konten-konten yang lainnya. Pokoknya yang bisa menghasilkan yang lebih bermanfaat dan bisa dikenal banyak orang. Kalau saya masalah seperti itu, saya kurang etis dan sangat tidak manusiawi seperti itu. Namanya udah kayaknya udah cukup nih podcast hari ini. Oke, sebentar saya mau minum dulu boleh. Boleh dong. Oke. Lupa ya Pak, masih bisa lupa. Jadi kita membahas topik yang super menarik. Nah ini Mas Rangga, ini siapa tadi? Ini semua dari Tahu? Ini almatnya udah keluar. sekolahnya dia. Banget sekolah penggerak di Surabaya. Kemudian kita ada ya. Jadi gimana nih kalau aku bilang kodak, dadah. Oh, lucu banget ya. Kita mau Coba latihan dulu. latihan dulu. Kodak, dadah. Oh gitu ya. Oke, ayo. Tangan langsung ya. Baik, terima kasih buat pemirsa yang meluangkan waktu untuk menonton podcast hari ini. Saya Nabila Aulia Rizky. Saya Rangga Febriansa. Saya Cika Narika. Ini mengakhiri podcast hari ini. Kita mulai ya. Ya. Kodak, Dak.